Selamat siang Om Sutanto. Selamat siang. Om Sutanto, kami mau menulis soal Jalan Soeharto Ya. di Opura ini. Sepengetahuan Om Sutanto, bagaimana nih ceritanya? Ya, itu waktu kita datang di sini tahun 52, kita masih kecil, umur 6 tahun. Ya. Nah, sesudah itu kita lihat jalan-jalan di sini sempit. Masih Kalau berapa meter tuh? Kurang lebih kira-kira 2,5 meter mungkin. Ada mobil mau lewat, dua mobil, satu di pinggir berlabuh, baru satu lewat berjalan. Di sini toko ini sudah ada dulu Om? Itu waktu baru ini jual sedikit-sedikit aja, baru mau usaha. Kita pun bapak ada kerja lagi lah, ada pegawai toko. Jadi di sini tidak begitu jual, hanya saya mama jahit saja. Dulu toko sini 1, 2, Toko apa saja Om? 81 juga ada, tapi dulu bukan 81, Toko di pojok itu Nilam. Oh, Nilam. Ya. Nilam juga sudah ada, tapi itu dulu bukan toko Nilam. Jadi di sebelah ini juga rumah batu sini, ini paling besar dia. Jalan ini baru dikasih nama Jalan Soeharto sekitar tahun berapa? Sekitar tahun sesudah Soeharto naik. Om Sutanto, terus ada seremonial tidak waktu pada saat jalan ini dinamakan? Ada seremonial apa ingatnya? Tidak ada begitu dong, hanya kasih taruh palang di ini Papan nama? papannya nama saja Jalan Soeharto. Sesudah itu baru jalanan itu di pengerasan, perluasan. Ini Ebeng Funai ini yang dulu jadi raja ini, orang El Tari waktu tahun 60-an dia beli toh di samping jalan 30 kiri kanan dia beli pohon-pohon yang besar, 3 orang pelok yang di pinggir jalan ini ada kurang lebih ada 30 pohon besar dipotong Untuk bikin jalan? untuk pelebaran jalan. Itu milik Funai. Oh, milik Funai, pemerintah yang pemerintah beli. Jadi tentang pohon-pohon sini ada 2-30 pohon itu orang panggil orang daerah sini, orang Sabu, orang Rote, orang Timur semua takut. Cakar langit semua aja. Oh, iya. Dipotong itu di atas rumah semua. Jadi panggil orang Bali datang borok, orang Bali datang potong. Jadi tebang semua. Semua surata. Kaget sudah datang air keringin. Iya. Gimana bedanya Om Tanto dulu dengan sekarang? Keramian ini sudah terlalu pesat. Yang Om Tanto ingat tentang Soeharto apa? Dia bisa merantas ini anak-anak nakal dong, anak apa dong, jadi dia bisa awasi semua. Jadi tidak ada yang orang yang contoh yang bisa merusak itu negara juga, dia bisa awasi toh. Begitu. Tapi dia hanya mau, dia seumur hidup dia jadi pejabat, jadi banyak orang kurang suka. Apalagi di tempat-tempat sini semua dia pun anak jadi pemborok. Kamu sudah borok di Jakarta, dapat di Jawa, kita di sini CV semua mati. Itu yang buruknya ya. Itu yang buruk. Bapak Eben Pahan, rumah terakhir di jalan ini. Ini jalan apa Bapak? Jalan Soeharto. Jalan Soeharto. Bapak sejak kapan di sini? Lahir dari tahun 53. 53 di sini. Ketika lahir 53, jalan ini sudah ada namanya? Namanya sudah ada. Hanya dulu bilang jalan Opura. Jalan Opura. Waktu kira-kira kapan baru namanya Jalan Soeharto Bapak? Sekitar tahun berapa? Begitu Presiden Pak Soeharto, yaitu Jalan Soeharto. Iya. Bapak, ketika itu Bapak di sini rumahnya, toko-toko di sini sudah banyak? Tidak terlalu banyak. Terlalu banyak. Iya. Yang Bapak ingat ada toko apa saja yang pertama-pertama? Dulu Aladin, toko 81. Iya. Bapak, waktu pembukaan jalan pertama, kondisi jalannya bagaimana? Masih batu. Berjalan baru hanya sekitar 3 meter. Sekitar 3 meter Iya. ya. Mobil masih satu-satu? Satu-satu. Kalau tentang Soeharto sendiri, Bapak ingatnya dia seperti apa? Artinya masa Pak Soeharto ya kita baik-baik, aman, ya. Gitu ya Bapak ya. Tidak ada kacau-kacau. Ya artinya nama jalan ini dipasang kembali kan yang baik.
Karena begini, saya lihat papan El Ajair yang dipasang besar itu, yang bilang, oh ini Oipura, ini Kebaun, tapi tidak tahu ini ke jalan apa. Adrianus, tentang penamaan jalan, salah satu di Kota Kupang ini, di jalan di antara Pemkri dan Polda, ada satu jalan yang bernama Jalan Jenderal Soeharto. Kita tahu Presiden Soeharto adalah presiden kedua Republik Indonesia. Nah, menurut Adrianus sendiri, pantas tidak Soeharto ini diberikan nama salah satu jalan di Kota Kupang? Berkaitan dengan salah satu jalan di Kupang yang dimana namanya Jalan Jenderal Soeharto, yang dikatakan bahwa untuk NTT satu-satunya yang nama Jalan Jenderal Soeharto itu ada di Kupang, yang dimana tepatnya di Nekoten, di sekitaran depan Polda Nusa Tenggara Timur dan di depan Marga Pemkri Cabang Kupang. Lalu mengenai pantas atau tidak nama salah satu jalan itu Jenderal Soeharto, hemat saya Soeharto juga bagian dari Indonesia, yang notabene dia adalah salah satu presiden di Indonesia, presiden yang kedua. Lalu NTT ini juga bagian dari Indonesia. Soal nama, entah dulu yang menamakan jalan ini siapa, itu kurang tahu. Tapi sepertinya itu sudah ada sejarahnya. Tapi mengenai pertanyaan untuk pantas atau tidaknya, hemat saya ini pantas kalau beri nama Jenderal Soeharto, karena dia dulu bagian dari salah satu tokoh, entah bagaimanapun aktivitasnya dia selama dia sebagai presiden, tapi dia tetap punya andil yang besar untuk negara Indonesia ini. Soal baik buruknya bagi saya itu hal kedua, tapi dia juga bagian dari salah satu tokoh yang membawa Indonesia ini hingga Indonesia tetap seperti hari ini. Adrianus, kalau kita ngomong Soeharto, apa yang Adrianus ingat soal sosok Soeharto? Sosok Soeharto, Soeharto presiden yang kedua, bahwa kepemimpinannya otoriter, sudah jelas. Soeharto memang ada sisi baik, ada sisi tidak baiknya dalam sejarah keindonesiaan ini. Kurang lebih bahwa pesannya saja bahwa sisi baik itu yang mesti orang muda teruskan. Kalau sisi tidak baiknya itu orang muda, generasi bangsa. Apa sisi baik yang diingat oleh Adrianus soal sosok Soeharto? Dia membawa Indonesia ini 32 tahun. Dan ketika Pemkri berada, marganya berada di Jalan Soeharto, Adrianus melihat ini bagaimana? Ini jawaban, saya tidak bisa mengatasnamakan lembaga ya. Kalau saya sebagai sekretaris jenderal Pemkri Cabang Kupang, saya sekjennya. Tapi untuk menjawab mengatasnamakan lembaga itu hemat saya itu mesti itu perlu didiskusikan dalam internal lembaga, dalam hal ini Pemkri. Tapi saya menjawabnya secara pribadi bahwa tidak dalam pikiran kami bahwa satu-satunya di NTT Jalan Jenderal Soeharto itu hanya ada di depan Pemkri. Karena itu hemat saya mungkin ini bagian dari pesan juga bahwa Pemkri juga mesti mendalami tentang Soeharto, mengevaluasi tentang Soeharto, soal bagaimanapun Pemkri sebagai organisasi pembinaan pengkaderan untuk orang muda, belajar sisi baiknya Soeharto dan sisi tidak baiknya Soeharto, sehingga itu menjadi pesan-pesan bagi anggota Pemkri itu sendiri, sehingga dia menjadi orang yang notabene sebagai persiapan bangsa, kader-kader bangsa maupun NTT untuk masa depan.